Hai guys, ketemu lagi kita di OTR FNN Off the Record Forum News Network episode yang ke-16. Ini hari Senin ya guys, tapi please jangan lu bilang I hate Monday ya. Semangat dong ya. Jangan sampai nih gara-gara kita hate Monday terus prestasi kita jadi mundur. Oke, guys, kita akan kembali ngobrol-ngobrol dengan partner gua, jurnalis gua nggak bilang senior, yang ntar dia protes ya. Dengan jurnalis dari FNN yaitu Mas Hersu Beno Arif. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas Hersu. Waalaikumsalam. I love Monday and Sunday. Ya Mas, gimana nih? Ada kabar apa Mas yang menarik nih? Tapi nanti mumpung belum kita sebelum masuk ke topik itu saya ingat soal I love Monday atau I hate Monday. Sebenarnya orang lebih banyak bilang I love Friday itu ya, karena dia Ya. tahu bahwa besok libur. Tapi dulu pada waktu masih aktif di lapangan atau mengendalikan wartawan di lapangan, saya itu paling pada masa pemerintahnya Gus Dur itu saya sering begitu mau berangkat ke kantor dan ingat itu hari Jumat, saya akan bilang gini, oh my God it's Friday gitu. Kenapa tuh Karena Mas? apa? Ya, karena setiap hari Jumat itu saya udah hafal. Setiap kali habis sholat Jumat, Gus Dur itu akan memberikan statement politik yang bikin gonjang-ganjing gitu. dan itu biasanya ketika itu saya masih aktif di sebuah stasiun televisi, saya bisa nggak pulang tuh dari hari Jumat sampai hari Senin gitu karena gonjang-ganjing politik. Apalagi pada waktu menjelang terakhir Presiden Gus Dur turun dari jabatannya begitu ya. Nah, ada kesamaannya pada pekan-pekan ini juga. Saya yakin wartawan juga mulai heboh itu gara-gara wawancara Anda dengan Pak Gatot Nurmantio. Itu kalau nggak salah dipublish hari Sabtu ya? Hari Sabtu, betul. Ya, hari Sabtu. Itu akhir pekan juga. Dan Ya. gara-gara wawancara Anda dengan Pak Gatot ini, wartawan pasti heboh itu sepanjang hari Sabtu sampai Ahad kemarin. Karena statement Pak Gatot itu dahsyat itu. Yang cerita tentang bagaimana ternyata Gatot Nurmantio diajak, sebenarnya juga diajak melakukan kudeta. Tapi kan beda nih antara Gatot Nurmantio dengan Muldoko. Itu saya kira yang kemudian menjadi heboh. Saya lihat hampir semua media massa nasional itu mengutip pendapat Anda, belum lagi yang nyebar di WhatsApp grup itu potongan-potongan Yes. dari wawancara Anda dengan Pak Gatot. Dahsyat itu, Bang Arif. Ya Mas, saya baru sadar belakangan ya bahwa memang dunia jurnalistik ini udah agak terbalik ya Mas. Kalau dulu itu kita biasanya mengutip tuh ya media-media mainstream itu di medsosnya kita. Ya nggak sih Mas, dulu ya waktu awal-awal di medsos kan gitu ya. Di media mainstream ada apa terus kita kutip tuh di medsosnya kita. Kalau sekarang nih kayaknya mulai terbolak-balik ya Mas. Jadi banyak media mainstream yang ternyata mengutip podcast ya Mas. Saya baru sadar. Saya baru Tetapi sadar. tetapi yang Anda harus sadari, karena bagaimanapun podcast kita ini podcast jurnalis ya, bukan Betul, podcast betul. media sosial. Jadi Yes. artinya kita memang menjalankan profesi jurnalis, hanya mediumnya yang berbeda. Itu yang saya Ya. selalu menyebut kepada teman-teman kalau saya diminta bicara pada teman-teman wartawan bagaimana menghadapi media di era shifting ini. Saya bilang Ya. jurnalismenya tidak pernah mati, hanya Yes. mediumnya yang berubah gitu. Kalau Yep. dulu kita nulis pernah mungkin zaman dulu di lontar, kemudian di kertas, kemudian pindah ke online dan sebagainya. Sekarang memang eranya era digital dan Ya. situs berbagi begini, platform berbagi seperti YouTube itu memang yang paling sekarang paling dahsyat. Itulah realitasnya, itu sunatullah, Ya. dan makanya saya selalu menyebut bahwa yang paling penting juga seperti katakan oleh Charles Darwin itu, yang akan bertahan itu bukan mereka yang paling kuat dan paling pinter, tapi yang paling bisa Ya. adaptasi dengan situasi. Itu yang sekarang Betul. kita lakukan Betul. melalui podcast-podcast atau kanal-kanal YouTube semacam ini. Jadi saya sering menyebut, wah sekarang jadi YouTuber ya Mas Heru. Saya bilang, saya bukan YouTuber, saya tetap Betul. wartawan. Ya. Tetapi sekarang mediumnya saya menggunakan YouTube. Itu kira-kira Bang Arif. Betul. Dan ini juga perlu saya klarifikasi Mas, karena ini banyak juga nih, saya jadi ribet nih ya, satu weekend kemarin gara-gara viralnya ini pada nanya nih ya, ini Aha. gimana ceritanya Pak Gatot bisa ngeluarin statement itu? Ini perlu saya klarifikasi bahwa ini insya Allah genuine ya Mas Hersu, karena memang sebenarnya ini bukan interview yang direncanakan gimana-gimana, enggak. Jadi awalnya ini pertemuan informal ya, ngobrol-ngobrol biasa begitu.
Tapi nggak ngopi Mas, nggak ngopi ya. Jadi insya Allah tidak berujung KLB. Penting ini. Ya. Jadi mungkin perlu perlu juga kita cerita sedikit ya Mas. Kita ini kan para jurnalis ini harus selalu ketemu ya Mas dengan tokoh-tokoh masyarakat, Iya dong, tokoh ngobrol, ngobrol. betul dengan tokoh-tokoh sosial politik dan lain-lain. Dan di tengah obrolan itu kemudian saya ngomong nih, Pak Gatot bersedia nggak kalau kita tapping sebentar nih ngobrol-ngobrol. Nah, Dilala Pak Gatot bersedia Mas. ya, 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 Dan ya, ternyata keluarlah statement itu ya. Saya juga cukup ini sebenarnya. ya. Dan Jadi, karena itu ya, ya, karena itu kita jamin tuh genuine ya, bukan sesuatu yang disetting atau gimana. Ada ya, beberapa orang juga yang kemudian komentar, wah ini udah kejadian aja di Sibolangit nih, Pak Gatot ngomong gitu. Ini sebenarnya hal yang genuine aja. Dan ya, beliau itu bicara itu sebelum, bahkan waktu bicara itu dia mengatakan kepada saya di apa backstage, Mas Arief jangan ini dulu, ini kan baru apa namanya, oke kita dengar ada KLB, tapi kita nggak tahu nih ujungnya gimana mm, tentang Pak Muldoko gitu kan. Jadi waktu beliau mengeluarkan statement itu kita belum dengar keputusan KLB bahwa ya. Muldoko itu dipilih atau didapuk menjadi ketum Demokrat versi Sibolangit. Gitu Mas Oke. Hersu ceritanya. Nah, memang kadang-kadang di lapangan itu, ini kita ngomong pada teman-teman wartawan, Anda sering menyebut junior nggak apa-apa, senior lah, saya nyebut pada yang junior, yang muda-muda saya nyebutnya. Faktor di lapangan kadang-kadang keberuntungan, faktor luck itu ada. Tetapi Ya, ya. luck itu tidak mungkin tercipta tanpa kegigihan, gitu kan Yes. biasanya. Jadi saya juga sering mengalami situasi semacam itu gitu, ketika diminta untuk mengejar seorang narasumber begitu, kadang-kadang kita ekspektasi kita biasa saja, susah Ya. payah dan sebagainya, tapi akhirnya kita dapat yang tadi faktor luck. Ini Yes. penting kegigihan itu. Jadi faktor luck itu tidak mungkin terjadi tanpa faktor kegigihan atau kalau Mhm. dalam bahasa agama istiqomah begitu ya. Yes. Ya. Betul. Nah, Mas ngomong-ngomong tentang apa Demokrat nih. Ini kan kemudian ya sepanjang weekend ya dari Jumat, Sabtu, Minggu itu media sosial selain dipenuhi dengan potongan video apa interview saya, itu juga dipenuhi dengan yang lain, Mas. Ini salah satunya saya menemukan meme yang menarik ini. Ini backgroundnya kuning hijau gitu ya. Kesan militer itu sangat-sangat kental begitu. Saya jadi penasaran pas saya baca, ternyata ini semacam komparasi, Mas. Jadi di sini digambarkan ada Pak Edi Sudrajat, kemudian ada Pak SBY, kemudian Pak Wiranto dan Pak Prabowo dengan logo partainya masing-masing yang pernah mereka dirikan. Nah, yang menarik ya ini kita lihat ya Mas, apa namanya meme-nya di paling kanan ini ada wajah yang kita kenal dan sedang ramai belakangan Pak Muldoko itu dengan logo Demokrat ya Mas. Tapi anehnya kalau yang lain ditulisnya mendirikan partai ini, mendirikan partai itu begitu ya. Tadi kan Pak Edi Sudrajat mendirikan partai PKP, dulu belum PKPI ya. Kemudian Pak SBY kita tahu mendirikan Demokrat, kemudian Wiranto mendirikan Hanura, Pak Prabowo mendirikan Gerindra. Yang ini tidak ada kata mendirikan Mas, tapi ditulis besar-besar adalah pembajak gitu. Jadi Mas lihat ini kenapa beda sendiri? Iya, iya, iya. Saya mencoba berimajinasi Mas. Ini yang bikin nih kayaknya kesel banget Mas. Ini begal, bajak tuh kayaknya sekarang udah jadi terminologi baru dalam kosakata politik kita hari-hari ini ya. Betul, betul. Sebelumnya nggak ada tuh Mas. Terutama kata Ya, begal ya, ya, dipopulerkan ya, oleh Mas Andi Malarangang ya. ya, Di ya, podcastnya Mas Hersu kan kalau nggak salah ya, 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 di ya. channelnya Mas Hersu Bonus Point. Ya gimana nih Mas tentang si meme yang dahsyat ini? Ya. Jadi gini, saya juga melihat itu Bang Arief dan saya lihat ini jeli si yang membuat meme ini. Jadi dia ngerti dari sisi sebagai wartawan saya memahami dia ngerti konteksnya itu ya. Ya, Dan betul memang ini kan perang stigma. Kan tadinya yang muncul itu kata kudeta. Kalau kudeta itu masih keren lah, relatif keren ya, meskipun juga itu ilegal tapi tetap aja keren gitu. Tapi kalau begal atau bajak itu kan konotasinya jadi kriminal kan. betul. Ya, Jadi Pak Muldoko diturunkan derajatnya. Nah, saya ingin komentari soal meme tadi itu. Itu tepat sekali bahwa nah tapi yang menarik dari meme tadi ada beberapa kesamaan di antara meme itu. Saya akan mulai dari Pak Edi Sudrajat dan Pak Wiranto. Ini dua-duanya Pak Edi Sudrajat ini pernah menjadi Menhankam Pangap jabatannya ya. mhm, Zaman dulu kan ya, begitu. betul. Menteri Pertahanan Keamanan dan Pangap ketika masih polisi berada di bawah TNI, di bawah Kementerian Pertahanan. Jadi waktu jabatannya Menhankam Pertahanan dan Keamanan. Kalau sekarang kan Menhan saja. Ya, Jadi dua-duanya membuat partai politik. Pak Edi Sudrajat membuat PKPI dan kemudian Pak Wiranto membuat
partai Hanura. Dan dua-duanya ketika membangun ini sudah tidak dalam masa jabatan. Ini mereka jeda lah dari pemerintahan. Nah, kesamaannya apa? Kesamaannya partai ini sekarang sama-sama di luar parlemen. Kalau bedanya kalau Hanura sempat berada di parlemen, tapi kemudian ketika kekuasaan ketua umumnya diserahkan dari Pak Wiranto pada Oso atau Osman Sabtaodang, itu partai itu kemudian hilang dari parlemen, suaranya hilang. Nah, dua-duanya tadi jenderal penuh Menhan Kampangap. Sementara itu yang cukup berhasil sangat saya kira adalah satu Demokrat yang didirikan oleh SBY, kemudian kedua Gerindra yang didirikan oleh Prabowo Subianto. Menariknya ini juga dua-duanya ini sebenarnya secara legal, secara formal kepangkatan terakhirnya di militer itu hanya sampai bintang 3 gitu. Ya. Kalau Pak SBY itu karena dia berhenti karena diangkat menjadi menteri oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada waktu itu, dia masih bintang 3, sebenarnya dia berharap menjadi bintang 4. Sementara kalau Prabowo seperti kita ketahui kan diberhentikan lewat Dewan Kehormatan Militer gitu, karena kasus tudingan penculikan terhadap sejumlah aktivis. Tetapi kemudian seperti kita ketahui Pak SBY mendapat bintang 4 jenderal kehormatan, jenderal HOR gitu, sama banyak nih bro jenderal HOR tuh, Luhut Panjaitan tuh jenderal HOR, AM Hendro Priyono itu jenderal kehormatan, kemudian Agung Gumelar itu juga jenderal kehormatan, dan ada juga jenderal kehormatan bintang 5 yakni Pak Nasution dan Pak Harto ya, itu dua-duanya mendapat jenderal kehormatan. Jadi disebutnya biasanya dengan jenderal HOR gitu. Nah, tetapi 3 orang letnan jenderal ini yang resminya pangkat formalnya hanya bintang 3 itu lebih berhasil dibandingkan yang bintang 4 dalam membangun partai. Pak SBY seperti kita ketahui Demokrat sempat menjadi partai yang besar dan yang lebih hebat mengantarkan Pak SBY ke kursi kepresidenan selama 2 periode. Sementara Prabowo sekarang kan partainya juga harus diakui adalah partai yang besar, Gerindra itu menjadi partai kedua terbesar. Dan tapi bedanya nasibnya Prabowo itu belum beruntung, dia hat-trick tuh soal pilpres, pernah menjadi sekali wakilnya Ibu Mega kalah, kemudian mencalonkan diri bersama dengan Hatta Rajasa kalah, dan yang terakhir kemarin berpasangan dengan Sandiaga Uno juga kalah. Jadi ini menarik, tapi apapun keempat orang ini telah membuat sejarah dan menunjukkan sikap yang sangat terhormat gitu, memilih menjadi orang sipil dulu dan kemudian membangun partai politik. Ini boleh kalau seorang yang sudah menjadi sipil dan kemudian bangun partai politik boleh dong. Cuman ada sedikit beda pada waktu dan semuanya ini ada di luar, tiga-tiganya ada di luar pemerintahan ketika bangun partai politik. Edi Sudrajat, Prabowo maupun satu lagi Pak Wiranto. Sementara kalau SBY ini sebenarnya posisinya kalau saya lihat-lihat tadi kan Demokrat ini berdiri pada tahun 2001, tahun 9 September 2001. Saya cek lagi ternyata pada masa itu sebenarnya SBY sedang menjadi Menko Polhukam di masa di bawah kepemerintahan Presiden Megawati. Makanya sekarang rame nih kan ribut bahwa para pendiri mengklaim bahwa SBY itu nggak punya bukan SBY pendiri partai politik, kemarin kita singgung-singgung dari TBK menjadi PPK gitu. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa sebenarnya partai ini orang-orang itu bukan siapa-siapa. Saya mesti bicara terbuka semacam ini ya, tanpa SBY, karena memang partai ini itu partai tokoh seperti dikatakan oleh Andi Malarangeng, kuat karena ketokohan SBY. Kita lihat kok kelahirannya juga bersamaan dengan lahirnya SBY gitu. Nah, sekarang ini kenapa kemudian orang membuat contrasting dengan Muldoko gitu. Apalagi kan dia ini juga bintang 4, dia Panglima TNI karena sudah masa pemisahan Polri dan TNI. Kenapa kok dia tidak membangun partai sendiri gitu? Kenapa kok dia malah membajak partai orang lain, membegal partai orang lain? Dan kita juga tahu ternyata dia pernah menjadi wakil ketua umum di partai Hanura gitu. Jadi sebenarnya secara resmi Muldoko itu adalah kader partai Hanura yang kemudian membajak atau membegal partai Demokrat. Saya kira itu konteksnya mengapa kemudian muncul meme semacam itu, Bang Arief. Iya, Mas, akhirnya kan di situ kemudian orang jadi mau tidak mau bicara ya, suka tidak suka bicara misalnya tentang etika gitu kan ya, tentang etika dalam berpolitik ya. Karena juga faktor yang paling tanda kutip memberatkan menurut saya ada 2 ya. Pertama adalah atau 3 lah. Pertama
tadi Pak Muldoko ini tidak memilih membuat partai tapi membajak partai yang sudah ada. Itu satu. Dan yang kedua juga beliau melakukan itu ketika beliau masih dalam posisi jabatan di lingkar dalam istana. Dan ini berat karena bagaimanapun akhirnya orang mengasosiasikan itu bahwa istana punya peran di dalam kondisi seperti ini. Karena memang agak tidak masuk akal ya, langkah-langkah besar yang sangat terlihat seperti ini misalnya tidak diketahui oleh presiden. Apalagi sampai hari ini kita tidak mendengar suara resmi apapun dari presiden. Nah yang ketiga ya agak personal kemudian kita sudah tahu ya ini berminggu-minggu orang kemudian membongkar kembali arsip-arsip lama mengenai hubungan antara Pak Muldoko dengan SBY. Ya bahwa beliau dibesarkan oleh SBY, diangkat menjadi Kasat, diangkat menjadi Panglima TNI itu di masa SBY dan oleh SBY. Dan ini akhirnya dikaitkan dengan loyalitas, nilai-nilai keprajuritan dan sebagainya. Apalagi kemudian Mas di luar 5 foto yang dijajarkan ini, ya ini karena kemarin Pak Gatot bicara, orang kemudian membangun kontras baru lagi gitu ya. Jadi saya sejujurnya ya jadi agak kasihan sama Pak Muldoko ya, ini dijepit dari berbagai sisi begitu. Jadi orang membangun kontras lagi dengan Pak Gatot Nurmantio yang beliau mengaku dalam posisi yang mirip dengan Pak Muldoko karena diajak untuk mengambil alih Demokrat. Dan perlu kita ingat Pak Gatot ya dalam cerita itu ya diajak mengambil alih Demokrat itu tidak dalam posisi sebagai pejabat negara begitu. Jadi saya berandai-andai Mas, ini berandai-andai ya, untungnya tidak terjadi. Kalaulah Pak Gatot mengiyakan tawaran itu kayaknya hujatannya nggak akan sebanyak ke Pak Muldoko ya. Artinya posisinya itu tidak seberat ya, kalau kita bicara tanda kutip kalau pakai bahasa agama dosa, itu dosanya nggak seberat Pak Muldoko. Karena Pak Gatot itu tidak dalam pemerintahan gitu ya Mas ya posisinya. Nah ini yang menarik. Nah jadi kita jadi tertarik nih. Hitungan saya begini Mas, bagaimanapun Pak Muldoko ini pasti punya hitung-hitungan sendiri ya. Ini kan kalau kita ibaratkan ini perbuatan nekat ya Mas ya. Ini perbuatan yang sangat nekat menurut saya. Seorang KSP lingkar dalam istana merebut partai dari yang didirikan oleh seniornya sendiri di TNI. Ini kira-kira menurut saya ini nekatnya luar biasa. Hitungannya ini harusnya berhasil nih. Kalau enggak ini artinya bunuh diri. Eh, Nah, jadi menjadi menarik apa yang membuat Pak Muldoko ini sepercaya diri itu. Nah, biasanya kan orang percaya diri Mas kalau ada sesuatu di belakangnya ya, bisa sesuatu, bisa seseorang, bisa sekelompok orang. Gitu, Mas Herso. Nah ini memang betul seperti yang Anda katakan ini sekarang dalam situasi semacam ini muncul berbagai teori konspirasi lah gitu ya. Ya, Karena dalam posisi Pak Muldoko itu. Saya memang banyak sekali mendapat chatting dari para senior TNI gitu yang menyatakan kecewa sekali terhadap Pak Muldoko karena ini berkaitan dengan esprit de corps gitu ya di ya, kalangan para TNI yang gitu seperti yang makanya orang sangat respect sekali terhadap Pak Gatot dalam kasus ini karena ternyata beliau masih sangat menjunjung tinggi itu. Jadi masih masih ada unggah-ungguh, masih ada mikul dhuwur mendem jero gitu. ya, Nah, ya, ya, ya gitu. Nah ini teori-teori konspirasi ini tentu saja langsung tertuju pada ini akan terbukti nanti hasil dari verifikasi di Kumham. ya, Kalau kemudian di Kumham itu diresmikan Muldoko, ini kan ada menabrak beberapa rambu. Satu soal KLB, kalau kita mendengar statement dari Pak Mahfud kan ADART yang akan dipegang adalah ADART pada tahun 2020 yang diserahkan pada ya, Kumham. Kemarin Anda sudah singgung ya syarat-syaratnya itu satu KLB itu atas inisiatif Majelis Tinggi, kedua diusulkan 2/3 oleh DPD dan setengah dari DPC begitu ya. ya, ya, Dan itu pun harus disetujui oleh Majelis Tinggi. Artinya ya, sebenarnya dengan kalau memang betul apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud, pemerintah akan berpegang pada ADART yang terakhir itu, sebenarnya otomatis langsung tidak sah itu Muldoko. Karena ini liar itu dilakukan bukan oleh Majelis Tinggi. Tetapi ada juga dalam ADART kan persyaratan untuk menjadi syarat-syarat menjadi ketua umum. betul. Syarat-syarat menjadi ketua umum itu kan harus ada sekian tahun menjadi kader Demokrat. Ya, Sementara kita tadi singgung Pak Muldoko itu baru belum pernah lah menjadi kader Demokrat seperti ya, itu. Nah, di luar itu, ini karena Anda tadi menyebut teori-teori konspirasi, siapa backup dan sebagainya, saya tiba-tiba mendapatkan suatu fenomena yang menarik ini di akun akun medsosnya Dias Hendro Priyono, putranya Pak Hendro Priyono.
Ini Mhm. dia menampilkan foto-foto yang menarik. Ini coba kita lihat. Di foto pertama ini disebut ini Pak Hendro Priyono ketika Pangdam Jaya. Ini waktu itu Pangdamnya sangat muda, ini keren banget nih Pak Hendro nih. Mhm. Di sampingnya itu ada Asop, itu namanya SBY, Kolonel SBY. Di Mhm. sebelahnya itu Pak Bahrul Ulum, ini Kolonel Bahrul Ulum, ini terakhir pangkatnya Mayor Jenderal ini. Nah, foto yang di bawah ini yang menarik ini. Ada foto satu lagi disebutkan di situ bahwa ada foto ketika Pak Hendro Priyono naik sepeda sebagai Pangdam Jaya didampingi oleh Kolonel Endriartono Sutarto yang kemudian kita tahu menjadi Panglima TNI juga. Dan itu pada waktu itu Asop yang kemudian digantikan oleh Pak SBY. Dan satu lagi nih foto yang disebut Muldoko menjadi sepri dari Pak Mhm. Hendro Priyono. Sepri ini kan orang terdekat dari Ya. dari Pangdam. Nah itu kemudian rame nih netizen mengomentari. Ada yang Mhm. menyatakan bahwa itu SBY yang bertiga dengan Kolonel Bahrul Ulum dan Pak Hendro Priyono, Maijen Hendro Priyono itu Bahrul Ulum disebut sebagai asintel Pangdam. Seingat Mhm. saya Kolonel Bahrul Ulum ini kebetulan saya juga kenal. Itu beliau ini spesialisnya aslok gitu. Sejak dulu bukan nggak pernah beliau Mhm. sebagai asintel nih. Jadi dia memang orang logistik. Jadi Mhm. sejak dari perwira menengah terus sampai pangkatnya naik terus itu beliau logistik. Tapi nanti kita cek. Tapi seingat saya beliau adalah asisten logistik. Tapi yang menarik tadi itu, apa hubungannya kalau begitu? Kenapa Dias Hendro Priyono tiba-tiba memunculkan foto ini dan kemudian menyebutkan bahwa Muldoko itu pernah menjadi spree dari Hendro Priyono. Ini kan kemudian orang menimbulkan spekulasi macam-macam gitu. Mhm. 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 Dan sudah risiko dari Pak Hendro Priyono ini sebagai tokoh intelijen, gitu bahkan dianggap sekarang beliau ini adalah penerus dari seorang figur intelijen yang sangat terkenal di Indonesia, yakni Pak Benny Murdani misalnya gitu. Ya. Orang kemudian tiba-tiba bisa mengkaitkan hal itu macam-macam dong gitu dengan Mhm. foto yang ditampilkan oleh Dias Hendro Priyono. Tapi memang beginilah tugas kita ini coba mengamati fenomena dan menghubung-hubungkan, tetapi kita tidak boleh menduga-duga terlalu jauh gitu ya, Bang Mhm. Arif ya. Mhm. Mhm. Kita Mhm. harus menunggu sampai apa, tetapi itu saya memastikan bahwa foto-foto yang ditampilkan oleh Dias Hendro Priyono itu bisa menjadi semacam bahan spekulasi baru. Ada apa Ya. seperti balik Mhm. ini? Mhm. Ini Mhm. Pak Pak Muldoko ini memang menarik karena setahu saya beliau ini memang karirnya banyak di Kodam Jaya Mhm. kemudian tapi beliau akhirnya menjadi Pangdam di Siliwangi. Beliau ini Mhm. pernah juga menjadi Korspri-nya Wakasat tuh pada waktu Mhm. Mhm. jadi Korspri Wakasat itu Wakasatnya tahun 98 itu Pak eh, Pak Sugiono ya Pak Mhm. Sugiono. Jadi itu Leting 71 pernah menjadi ajudan dari Presiden Soeharto dan kemudian beliau menjadi dan pas pampres di zaman Pak Harto. Ini terakhir beliau setahu saya, seingat saya beliau sebelum menjadi Wakasat itu beliau adalah Pangkostrat. Jadi ini lingkaran-lingkaran semacam ini kalau kita ingin memahami di TNI perlu dipahami. Saya kira teman-teman wartawan yang aktif di TNI hafal nih karir orang per orang. Ini kapan-kapan mestinya kita wawancari Pak Safri Samsudin juga karena seingat saya ketika Pak Muldoko menjadi Dandim Jakarta Utara, seingat saya ya, kalau Mhm. tidak salah itu pangdamnya Pak Safri Samsudin. Gitu, kira foto-foto tadi Iya. kita Seru hari juga Mas ya. Jadi bicara kita soal foto-foto tuh Bang Arif ya. kita bukan cuma bicara berita di balik berita ya, tapi juga ada Yes. berita di balik foto ya. Nah, cuma nggak tahu Mas, jadi saya terpikir ya, ini kita jadi bukan curiga ya, tapi kita jadi mencoba membaca ada apa. Jadi saya jadi berpikir, motivasi apa Dias Hendro Priyono kemudian itu mengangkat kembali foto-foto lama tadi. Ini juga menjadi menarik ya Mas, karena saya melihat nih, saya melihat satu pola, Dias Hendro Priyono ini punya semacam kegemaran Mas itu mengangkat foto-foto lama ya, foto-foto yang bersejarah begitu ya. Kalau kita lihat kan beberapa waktu sebelumnya juga demikian gitu ya. Jadi ini juga akan jadi cerita menarik berikutnya ya, kenapa Ya, dia mengangkat foto-foto itu. ya, itu betul. Anda betul. Pada waktu Habib Rizik Syihab ribut-ribut Habib Rizik Syihab menjelang beliau itu ditangkap sebelum ditangkap itu kan kemudian dia sudah menyampaikan clue gitu ya.
sampai Ya, bertemu di tahun 2026. Ingat ya foto itu betul, ya? betul. Iya, 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 iya. Dan orang kemudian menjadikan wah ini berarti Habib Rizik akan kena hukuman yang cukup berat ini sampai 6 Iya, tahun. iya, Karena betul. bagaimanapun Dias ini bukan orang sembarangan ya. Dia Iya, bukan hanya sekedar putra dari Pak Hendro Priyono, tapi Dias ini adalah satu ketua PKPI dan kedua dia staf khusus kan dari Presiden Jokowi. Jadi iya, beliau ini gitu pasti punya akses-akses informasi yang luar biasa. Dan mari kita amati, kita tidak boleh menduga-duga, boleh iya. macam-macam, tetapi biasanya itu kalau kita mengikuti pola itu ada satu fakta kecil itu mendorong kita menjadi untuk mendapatkan fakta-fakta lain yang lebih besar. Ini kita kayak ingat detektif kata-kata detektifnya Agatha Christie, Hercule Poirot gitu. Iya, Mas, ini masih bicara tentang foto, Mas. Kalau tadi kan foto 5 jenderal ya, Mas ya. 4 mendirikan partai, kemudian yang satu ini membajak partai ya. Kira-kira begitu ya kalau bahasa kasarnya, menggantikan kudeta. Kalau tadi nuansanya hijau ya, karena semuanya adalah tentara, gitu ya Mas ya. Nah ini juga kita juga terima foto yang beredar Mas, ini di satu akun Instagram ya, ini justru nuansanya kuning ya Mas. Nuansanya kuning, ini menarik sekali ya. Karena rupanya nih acaranya Golkar, mungkin Rapimnas atau apa ya, saya juga nggak kurang tahu pasti. Ini rupanya nih masih berlindung di balik di bawah rindang yang beringin ya. Di situ saya lihat ada Pak Akbar Tanjung, ini nampaknya posisi beliau ketika itu ketua umum mungkin ya. Kemudian ada Pak Abu Rizal Bakri, kemudian ada 2 jenderal yang tadi kita sudah bahas, ada Pak Prabowo, Pak Wiranto, kemudian paling kanan itu ada yang bukan jenderal, yaitu Pak Surya Paloh gitu ya. Nah, yang menarik kemudian konteks yang diangkat oleh foto Instagram ini adalah bahwa orang-orang yang sebelumnya berjaket kuning yang bernaung di bawah rindang yang beringin ini itu satu saat memang kemudian berpisah. Ya, tapi istilahnya ya pisah tanda kutip baik-baik ya. Masing-masing orang kemudian membuat partai sendiri-sendiri tadi seperti kita bahas ya, termasuk Pak Surya Paloh yang partainya juga cukup eksis dan kemudian mereka tidak merebut partai orang. Jadi kemudian lagi-lagi ini yang menarik ya. Ini kemudian dikontraskan lagi nih dengan apa yang dilakukan oleh Pak Muldoko. Jadi saya membayangkan memang apa yang dilakukan Pak Muldoko kemarin hari Jumat itu akan tercatat sangat lama Mas di dalam sejarah politik Indonesia. Dan bukan saja di Indonesia ya, saya yakin ilmuwan-ilmuwan politik dunia itu akan menjadikan ini bahan kajian menarik. Dan bisa jadi akan menjadi bahan ajar baru ya tentang satu model politik ya yang unik ya, varian baru yang kemudian akan dicarikan teorinya yang diajarkan di kelas-kelas ilmu politik atau sosiologi politik. Bayangan saya seperti itu. Gitu Mas Erso. Oke. Nah, kalau foto ini konteksnya ini sangat menarik. Ini berkaitan dengan tradisi memecah belah partai di era Presiden Jokowi. Saya kira konteksnya Mhm. di situ itu, Ya, ya. Bang Arief. Jadi Mhm. memang betul pada waktu itu semua orang termasuk Pak Edi Sudrajat itu. Pak Edi Sudrajat itu kan membangun PKPI ini kan karena ketika kalah dengan melawan Akbar Tanjung dalam perebutan ketua umum Partai Golkar itu melalui Ya. sebuah kongres, jadi kalah. Tapi Mhm. kemudian ya Pak Edi Sudrajat nggak bikin ribut-ribut, kemudian bikin Mhm. partai PKPI. Terus Mhm. Surya Paloh itu juga kalah dari Abu Rizal Bakri, kan begitu, Mhm. kalah dari Ya. Abu Rizal dalam kongres di Riau. Ya Pak Surya Paloh nggak ribut-ribut, dia kemudian membangun Nasdem, dan yang kita tahu sekarang Nasdem juga partai yang eksis. Begitu Ya. juga dengan Pak Wiranto, kemudian Prabowo. Semua ini kan orang-orang Golkar semua nih sebenarnya. Jadi Ya. Ya. nggak Ya. ribut-ribut, nggak merebut partai, dan kemudian mereka membangun partai sendiri-sendiri. Nah, pada masa pemerintahnya Jokowi itu banyak sekali terjadi ribut-ribut KLB, dan kemudian itu pun bedanya dengan Pak Muldoko, mereka kemudian itu orang yang terlibat orang internal semua tuh, bukan orang luar. Ya. Kan kita Mhm. tadi singgung gitu ya. Kita Ya. mulai sebutlah mulai dari Golkar sendiri, kemudian di mana kemudian terus apalagi yang pecah juga Hanura juga kemudian sempat pecah, kemudian Mhm. termasuk Berkarya, P3. Dan pada masa Pak SBY itu pernah terjadi PKB pada waktu Muhaimin dengan Gus Dur. Tapi itu semua internal gitu. Nah, Mhm. ada satu nih partai yang saya kira pecah juga tapi dengan juga peaceful, aman itu antara PKS dengan Gelora. Ini kan Ya. juga gitu kan, ini kan juga Mhm. perpecahan antara internal partai. Tapi nggak ribut-ribut juga gitu antara Ya. Gelora dan PKS. Kemudian yang satu membangun gengnya Fahri Hamzah dan Anies Mata dan Fahri Hamzah kemudian bangun Mhm. Gelora. Padahal sebenarnya, Bang Arief, saya juga dengar info ini,
perlu dicek nih kepada Anies Mata dan Fahri Hamzah. Kabarnya mereka sebenarnya juga ditawari tuh SK Kemenkumham tuh. Saya tidak tahu siapa yang menawari. Tetapi kemudian mereka menolak. Nah ini saya kira apapun boleh kita tidak sepakat terhadap orang-orang yang kemudian ketika tidak sama dalam partai kemudian pecah. Tetapi satu hal mereka masih punya etika, punya moral. Jadi mereka tidak mau menghancurkan partai yang mereka bangun sekian lama. Tentu saja saya masih menghargai orang-orang seperti Pak Surya Paloh, orang seperti Pak Wiranto dan sebagainya, termasuk Edi Sudrajat itu karena Golkar ini kan dulu dikenal jalur apa ya, ABRI, birokrasi dan Golkar ya, ABG dulu jalurnya. Jadi harus dipahami bahwa mereka punya peranan juga di situ. Tapi mereka tidak mau merusak Partai Golkar. Mereka tetap menjaga Partai Golkar dan memilih membangun partai sendiri dan kemudian eksis. Ini saya kira pelajaran penting karena bagaimanapun meskipun disebut bahwa dalam politik itu tidak ada pertemanan yang ada kepentingan, tetapi tetap saja masalah moral dan etika itu harus kita junjung tinggi gitu Bang Arief. Yes, betul Mas. Tapi saya punya satu catatan kecil Mas. Jadi kalau kita memperhatikan foto yang kuning ini, ya akhirnya kita bisa memahami kenapa sebagian besar partai yang sekarang ada dan berseliweran di panggung politik Indonesia ini memang tidak punya diferensiasi ideologis ya Mas ya. Karena memang mereka berasal dari rumah yang sama. Nah ini yang perlu kita jadikan catatan. Ya jadi kan kalau kita lihat di negara-negara lain seringkali kita bisa membedakan nuansa ideologis partai itu dengan cukup clear ya. Misalnya kalau kita bicara Demokrat dan Republik di Amerika Serikat gitu ya. Itu kita bisa langsung oke, yang ini begini, yang ini begitu gitu ya. Tapi kalau di Indonesia misalnya kalau kita tanya apa bedanya Golkar, kemudian Gelora, Hanura dengan Nasdem misalnya. Kita agak susah ya kecuali kita akan mengidentifikasikan kepada tokoh yang mendirikan atau tokoh yang membesarkan partai tersebut. But again Mas, memang kemudian akhirnya kita sampai pada sebuah titik, memang ini persoalan yang menarik ya, persoalan yang baru dan kita akan lihat ke depan seperti apa nih. Tadi Mas sudah katakan batu ujinya memang pada Kementerian Hukum dan HAM saat ini terakhir yang akan menunjukkan apakah betul pemerintah itu masih bertindak netral dan kemudian tidak cawe-cawe dalam urusan ini. Karena kan sebelumnya itu sudah terbukti ternyata bantahan Pak Muldoko bahwa dia tidak ikut campur di dalam kisruh Demokrat tidak terbukti ya. Ini sudah terbantahkan dengan sendirinya karena dia hadir di Sibolangit dan kemudian terpilih menjadi ketua umum. Nah, tinggal nih satu lagi bantahan ya dari Pak Pratikno bahwa ini istana nggak ada urusan nih dengan urusan seperti ini. Bahkan menjawab surat pun tidak dilakukan gitu ya. Nah, kita ingin tahu ya kalau Pak Yasona Lauli Kemenkumham kemudian tidak memberikan pengesahan, kita masih bisa cukup percaya pada statement itu. Tapi kalau kemudian ternyata turun pengesahan, ceritanya akan jadi panjang dan akan jadi babak baru. Oke Mas, mungkin dari Mas Hersu ada catatan akhir nih Mas, di bagian akhir dari dialog kita. Oke, Bang Arief, jadi kita sampai pada satu diskursus yang saya kira soal menarik ya, ini berkaitan dengan masalah moral dan etika, yaitu yang perlu saya kira kita garis bawahi. Dalam hal ini kalau kita lihat arus publik, saya yakin tidak semua sepakat dengan Demokrat dengan SBY karena bagaimanapun juga banyak orang kan sebenarnya kecewa dengan sikap Pak SBY dan Demokrat yang selama ini tidak pernah jelas posisinya. Tetapi satu hal yang mereka kelihatannya sepakat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Muldoko itu tidak bisa dibenarkan. Jadi kita masih bisa bersyukur bahwa ternyata publik kita gitu setidaknya masih bisa menilai mana yang sesuai dengan moral dan etika, standar-standar moral dan etika dan mana yang tidak. Nah, kita tinggal nunggu apakah pemerintah juga punya standar yang sama terhadap dengan soal ini seperti juga halnya masyarakat kita. Itu saya kira yang penting kita garis bawahi dalam pertemuan kali ini, Bang Arief. Ya, thank you Mas Hersu. Baik, itulah guys diskusi hangat menjelang panas gua ya antara gue dengan Mas Hersu ya. Intinya adalah stay tune, kita akan lihat di hari-hari ke depan perkembangan KLB Sibolangit dan kasus kudeta atau pembegalan kalau kata Mas Andi Malarangeng terhadap Partai Demokrat akan seperti apa. Gue yakin banget masih akan muncul kejutan-kejutan dan ini akan kita terus bahas di OTR FNN. Itu aja dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.